Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita punya bahasan yang seru banget nih. Kita mau bedah data perdagangan di hari pertama bursa tahun 2026 yang jujur aja luar biasa. IHSG kita itu nggak cuma naik tapi meledak sampai cetak rekor tertinggi sepanjang masa loh. Yuk kita bongkar bareng-bareng apa sih yang bikin pasar segini panasnya dan kira-kira ini pertanda apa buat sisa tahun ini. Langsung aja kita lihat angka keramatnya. Di tanggal 2 Januari 2026, IHSG ditutup di level 8.748,13. Ini bukan kenaikan biasa ya, ini adalah level penutupan tertinggi sepanjang sejarah. Gila kan? Pasar benar-benar membuka tahun ini dengan sebuah gebrakan yang super kuat. Nah, yang bikin lebih gila lagi, itu bukan cuma rekon harganya, tapi jumlah duit yang diputerin hari itu. Coba lihat deh, nilai transaksinya tembus 22 triliun rupiah lebih. Jauh banget di atas rata-rata harian tahun 2025. Ini tuh bukan sekedar optimisme iseng ya. Ini adalah tsunami modal yang nunjukin kalau para investor lagi percaya diri banget sama pasar kita. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi angka-angka kunci yang jadi saksi hari bersejarah ini. Data penting apa aja sih di balik rekor baru ini? Selain rekor penutupannya tadi, indeks juga naik lebih dari 1%. Tapi yang paling penting, coba perhatiin deh luas pasarnya. Ada 479 saham yang naik, sementara yang turun cuma 200. Artinya apa? Aksi beli ini tuh merata banget, kayak pesta di seluruh lantai bursa, bukan cuma di beberapa saham aja. Kuat banget sentimennya. Jadi, pertanyaan terbesarnya sekarang, kok bisa? Kenapa pasar bisa sampai segininya? Nah, di bagian ini kita bakal coba ungkap mesin di balik rally yang super kenceng ini. Ternyata, ada 4 pendorong utama yang kerja barengan, kayak resep yang pas banget. Ada kombinasi data ekonomi kita yang solid, inflasi yang adem ayem, sentimen dari luar negeri yang juga lagi bagus, plus ada satu faktor psikologis pasar yang kita kenal sebagai January Effect. Yuk, kita lihat dulu dari dalam negeri. Sektor manufaktur kita ternyata lagi ngebut, udah ekspansi 5 bulan berturut-turut. Angka PMI-nya 51,2. Gampangnya gini, kalau angkanya di atas 50, itu artinya ada pertumbuhan. Ini kayak sinyal lampu hijau buat investor kalau mesin ekonomi kita lagi jalan sehat. Jelas aja mereka suka. Terus ada faktor psikologis yang kuat banget, namanya January Barometer. Ini tuh semacam mitos atau teori di pasar yang bilang kalau performa saham di bulan Januari bisa jadi cerminan untuk sisa tahunnya. Nah, karena banyak yang percaya, entah benar atau enggak, akhirnya jadi kayak doa yang terkabul sendiri. Investor jadi pada buru-buru beli di awal, dan ya jadilah momentum positif yang kita lihat ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial nih. Ini bukan lagi soal berapa banyak uang yang masuk, tapi soal kemana uang itu lari. Ini penting banget karena ini sinyal adanya pergeseran strategi besar-besaran di antara para investor. Dan tema utamanya hari itu adalah rotasi sektor. Jadi, para investor kelihatannya lagi pada jualin saham bank-bank besar yang dianggap aman dan udah naik tinggi, terus duitnya dipindahin ke saham-saham siklikal. Apa itu saham siklikal? Gampangnya, ini saham-saham yang kinerjanya bakal naik turun ngikutin kondisi ekonomi. Kalau ekonomi lagi bagus, saham-saham ini bisa terbang. Nah, contohnya itu di sektor energi dan industri. Nah, buktinya kelihatan jelas banget kalau kita intip aliran dana asing. Lihat deh, mereka jualin saham bank raksasa kayak BBRI dan BBNI. Terus duitnya dipakai buat apa? Dipakai buat borong besar-besaran saham energi dan tambang, kayak Bumi dan BRMS. Ini bukti nyata banget, lagi ada pergantian pemain di pasar. Yang lama dilepas, yang baru diserbu. Kalau ada pergeseran besar kayak gini, udah pasti ada yang jadi bintang panggung dan ada juga yang jadi pecundang. Yuk kita lihat siapa aja pemenang dan yang kurang beruntung di hari itu. Dan sepertinya ada satu kalimat yang bisa merangkum semua kejadian hari itu, semua mata tertuju pada sektor energi. Jelas banget, aksi terbesar panggung utamanya itu ada di sektor ini. Semua investor lagi ngelirik ke sana. Bumi jadi juaranya, naik hampir 15%. Gara-garanya yaitu tadi diborong habis-habisan sama investor asing. Tapi yang menarik juga, coba lihat SMDR. Ini kan saham logistik ya, kenapa dia naik kenceng? Ya karena nyambung langsung sama data manufaktur yang lagi ekspansi tadi. Pabrik jalan terus, butuh logistik kan? Nah semuanya itu saling nyambung. Nah di sisi sebaliknya, saham-saham yang merah ini ya cerminan dari sektor yang lagi ditinggalin investor. Lihat aja BRIs misalnya. Ini kan bank, jadi penurunannya sejalan banget sama cerita rotasi sektor yang lagi kita bahas. Ada yang dibeli, pasti ada yang dijual. Oke, jadi apa artinya semua ini? Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari satu hari perdagangan yang heboh ini buat melihat arah pasar ke depan? Yuk, kita coba tarik kesimpulannya. Kejadian ini tuh kayak ngasih stempel konfirmasi.
Kita sekarang masuk ke lingkungan risk on. Maksudnya apa? Investor lagi nggak mau main aman. Mereka lagi berani, siap ambil risiko lebih besar demi ngejar untung yang lebih tinggi. Dan taruhan mereka, yaitu tadi, ada di saham-saham siklikal. Jadi intinya begini, kita lagi nonton pergantian kepemimpinan di pasar. Fokus tahun lalu itu kan ke pemain lama, yaitu saham-saham aman kayak bank besar. Sekarang fokusnya geser ke para penantang baru di tahun 2026, saham-saham siklikal di sektor energi, industri, dan komoditas. Kalau kita lihat ke depan, para analis kelihatannya juga optimis loh. Target selanjutnya buat IHSG katanya adalah menembus level psikologis di 8.776. Bahkan ada potensi buat ngejar level 9.000 dalam waktu dekat. Nah, semua analisis ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Hari pertama perdagangan udah ngasih sinyal yang jelas banget. Pertanyaannya, dengan fokus baru ke saham siklikal, apa benar sektor energi bakal jadi raja pasar di tahun 2026? Menarik buat kita pantau terus ya.